Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Umi Nabila. Sudah menjadi kebiasaan banyak orang untuk meminta didoakan ketika ada suatu hajat atau keinginan. Didoakan oleh orang tua, teman, saudara, anak-anak yatim yang kita temui, dan sebagainya. Karena sungguh kita tak pernah tahu dari mulut siapa doa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana agar kita tidak cuma berpeluang didoakan oleh sesama manusia, tetapi kita juga berpeluang didoakan oleh malaikat. Malaikat adalah makhluk mulia yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 12, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Malaikat yang selalu taat pada perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat. Doa para malaikat tersebut adalah doa yang mustajab, benar-benar mudah diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Lalu siapa saja orang-orang yang didoakan malaikat? Inilah mereka. Pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci atau berwudu. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang berada di shaf barisan depan dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, orang yang menyambung shaf sholat berjamaah agar tidak kosong. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Kelima, orang yang mengucap amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 782. Keenam, orang yang tetap duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 8106. Ketujuh, orang yang sholat subuh dan asar berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit.
dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 9140. 8. Orang yang mendoakan saudaranya secara diam-diam. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2733. 9. Orang yang bersedekah. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang bersedekah." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. 12. Orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga menambah motivasi kita untuk menjadi salah satu dari orang-orang tersebut dan makin bersemangat untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kita pada Allah Ta'ala dan peluang untuk didoakan malaikat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Ummi Nabila.